Para mahasiswa, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Sosiologi Antropologi. Sekarang kita bahas mengenai materi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara satu orang dengan satu orang. Misalnya Anda berbincang dengan teman satu kuliah atau teman yang lain, maka itu termasuk interaksi sosial. Individu dengan kelompok itu juga termasuk interaksi sosial. Contohnya adalah seorang guru berbicara di depan murid-murid. Kemudian antara kelompok dengan kelompok. Antara kelompok dengan kelompok ini juga merupakan interaksi sosial. Banyak interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana karakteristik interaksi sosial? Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Ingat, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Minimal adalah 2 orang. Kalau Anda berbicara dengan teman, itu sudah termasuk salah satu karakteristik interaksi sosial. Yang kedua, di dalam interaksi sosial ada dimensi waktu. Artinya ada sesuatu yang dibicarakan. Misalnya berbicara masa yang lalu, berbicara masa kini, maupun berbicara masa yang akan datang. Yang ketiga, komunikasi sosial menggunakan simbol-simbol tertentu. Umumnya simbol ini adalah menggunakan simbol bahasa. Bahasa di sini bisa bahasa lisan, bisa bahasa tertulis, maupun bahasa cara lambang-lambang. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 6: sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan yang keenam adalah motivasi. Yang keenam adalah motivasi. Baik, kita bahas satu persatu. Sugesti itu merupakan keinginan yang timbul pada diri orang atau seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain. Sugesti umumnya dipengaruhi oleh emosional seseorang. Misalnya, sugesti ini yang termasuk sugesti ini adalah otoritas. Orang tersugesti karena terpengaruh oleh keahlian tertentu. Misalnya orang itu ahli motor rambut, maka orang itu tersugesti. Yang kedua adalah mayoritas. Orang tersugesti karena banyak orang yang mengikuti mereka. Misalnya idola. Yang ketiga, kondisi emosional. Kondisi emosional ini mudah mempengaruhi orang untuk tersugesti. Kebanyakan kondisi sosial adalah emosional yang kurang stabil. Inilah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah imitasi. Anda tahu arti dari imitasi? Imitasi itu bukan asli, tetapi tiruan. Nah, tiruan ini bisa menjadi salah satu pengaruhi interaksi sosial. Misalnya idola. Idola menggunakan potongan rambut tertentu, maka orang yang idolakan menggunakan rambut potongan seperti itu. Idola menggunakan lipstik warna merah, dia juga pakai lipstik warna merah. Banyak hal imitasi ini yang digunakan oleh orang lain. Inilah faktor yang kedua.
Faktor yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi sama halnya dengan identik. Identik ini artinya sama atau serupa tapi tidak sama. Gitu. Artinya kecenderungan seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya dia operasi wajah agar wajahnya itu sama dengan orang tersebut. Misalnya dia juga operasi hidung agar hidungnya itu sama dengan hidung orang lain. Nah, ini dimaksud dengan identifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah simpati. Simpati ini orang tertarik dengan pihak lain. Sebagai contoh, misalnya Anda mendengar berita kawan sedang berduka, maka Anda mengucapkan turut berduka cita. Atau Anda membaca dalam WhatsApp Anda bahwa ada teman yang mengalami kesusahan, Anda juga turut prihatin kepada teman yang bersangkutan. Maka inilah yang dimaksud dengan simpati. Simpati lain dengan empati. Empati ini kondisi merasakan perasaan orang lain. Kalau ada teman yang sedang sedih, maka Anda ikut sedih. Bahkan Anda bisa mengeluarkan dan meneteskan air mata. Nah, ini yang dimaksudkan dengan empati. Ikut merasakan kesedihan dari orang lain. Ini juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian faktor lain adalah motivasi. Motivasi ini adalah dorongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar orang tersebut lebih semangat. Semangat di dalam menjalankan kegiatan, semangat di dalam menjalankan kehidupan, semangat di dalam mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Keenam-enamnya ini biasanya berhubungan dengan emosional. Inilah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian kita bahas syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial ini terjadi kalau ada aksi dan reaksi. Misalnya Anda berbincang dengan teman. Anda memberikan aksi kepada teman tersebut, kemudian teman Anda memberikan reaksi, atau bagaimana respon orang tersebut terhadap aksi yang Anda berikan. Nah, kontak sosial ini salah satu contohnya adalah
berbicara langsung Anda dengan teman, bertatap muka atau face to face. Nah, kontak sosial ini juga ada yang menggunakan media. Menggunakan media ini bisa langsung, misalnya Anda sedang melakukan telepon dengan orang lain, maka ini disebut langsung. Yang tidak langsung, misalnya Anda membaca pesan dari orang lain, misalnya membaca surat, atau Anda membaca WhatsApp, atau Anda membaca SMS dari orang lain. Nah, maka ini menggunakan media. Media apapun yang digunakan, kalau itu sifatnya berbicara langsung, maka itu adalah media langsung. Yang tidak langsung, misalnya Anda membaca, maka itu adalah yang tidak langsung. Yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi itu penyampaian atau pertukaran pesan. Nah, unsur dalam komunikasi itu ada 5. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Pesan apapun yang disampaikan kepada orang lain, maka posisi dia adalah sebagai komunikator. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Orang yang menerima pesan itu disebut komunikan. Yang ketiga adalah isi pesan atau isi berita yang disampaikan. Kemudian bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah asosiatif. Asosiatif ini kerjasama yang bisa menguntungkan. Contoh koalisi. Koalisi antar partai A dan partai B membentuk suatu kerjasama, maka itu dikatakan suatu koalisi. Kemudian tawar-menawar. Tawar-menawar ini juga merupakan salah satu contoh asosiatif. Yang ketiga, kooptasi. Kooptasi ini juga termasuk salah satu bentuk asosiatif. Kemudian joint venture. Joint venture ini seringkali dilakukan oleh 2 atau lebih dari perusahaan untuk mengerjakan proyek atau kegiatan tertentu. Nah, inilah yang dinamakan asosiatif. Kemudian bentuk interaksi yang kedua adalah akomodatif. Akomodatif ini merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pertentangan. Contohnya misalnya kursi. Kursi itu akomodatif yang dipisahkan. Dua kelompok itu yang dipisahkan. Ada penengahnya. Yang kedua adalah tawar-menawar. Tawar-menawar ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan yang nantinya akan disepakati secara bersama. Yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi ini merupakan akomodasi dengan perantara pihak ketiga. Perantara pihak ketiga. Yang keempat adalah mediasi. Mediasi biasanya dilakukan di forum tertentu dan pihak kelompok antar kelompok hadir, kemudian ada media atau
orang tertentu yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima adalah konsolidasi. Ini menghadirkan pihak yang berselisih untuk mencari penyelesaian bersama. Kemudian 3, asimilasi. Asimilasi ini adalah percampuran dua budaya atau lebih menjadi budaya baru. Lain dengan alkulturasi. Alkulturasi dua atau lebih budaya yang berinteraksi, tetapi masing-masing tetap mempertahankan ciri khas budayanya. Nah, ini perbedaan antara asimilasi dengan alkulturasi. Kemudian yang keempat, disosiatif. Disosiatif ini interaksi yang saling bertentangan. Di dalam masyarakat sering terjadi interaksi yang seperti ini. Misalnya, interaksi yang berhubungan dengan ini adalah kompetisi. Kompetisi jelas itu adalah dua orang atau dua kelompok yang saling berkompetisi untuk mencapai sesuatu. Yang berikutnya adalah kontroversi. Kontroversi ini adalah dua